Namaku Andra, jujur aja. Aku bukan tipe orang yang gampang percaya hal-hal mistis. Dari kecil sampai dewasa, aku selalu mikir semua cerita horor itu cuma hasil imajinasi. Orang capek atau cara orang lama kun anak baru. Hidupku juga biasa aja, nggak ada yang spesial. Kerjaanku cuma satpam malam di sebuah klinik bersalin kecil yang lokasinya agak masuk ke pinggiran kota. Bukan rumah sakit besar, bukan juga tempat elit. Bangunannya tua, cat dindingnya sudah kusam. Dan bau antiseptik selalu nempel di udara, siang maupun malam. Klinik itu sebenarnya sudah nggak terlalu ramai lagi. Banyak orang lebih milih rumah sakit besar dengan fasilitas lengkap. Tapi klinik ini tetap buka, terutama buat persalinan darurat. Kadang tengah malam masih ada ambulans kecil masuk. Kadang juga cuma sepi, sunyi, kayak bangunan yang ditinggal penghuninya. Aku dapat kerja di sini karena butuh uang, bukan karena tertarik. Gajinya lumayan buat ukuran kerja malam, dan jadwalnya nggak ribet. Dari awal masuk kerja, suasana klinik ini sudah terasa agak aneh. Bukan aneh yang langsung bikin merinding, tapi lebih ke sunyi yang terlalu sunyi. Kalau malam, suara sekecil apapun terasa jelas. Langkah kaki terdengar panjang. Suara pintu geser bisa bikin kaget. Bahkan bunyi jam dinding pun kadang terdengar terlalu keras. Tapi aku kuek. Kupikir itu wajar, namanya juga bangunan tua. Beberapa hari pertama, aku masih jaga bareng satpam lain. Tapi yang bikin aku heran, tiap malam mereka selalu ngumpul dekat pos. Ngobrol pelan, terus langsung diem kalau aku datang. Aku nggak terlalu peduli sampai suatu malam. Salah satu dari mereka nyeletuk sambil setengah bercanda. Kalau jaga sendirian nanti, jangan kaget ya, Dra. Aku nanya maksudnya apa. Mereka cuma senyum-senyum aneh. Sampai akhirnya, salah satu senior nyebut nama itu pelan. Hampir kayak bisikan, suster ngesok. Aku ketawa waktu dengar itu. Dalam pikiranku, ini cuma cerita klasik buat ngerjain anak baru. Nama hantu dibuat aneh, biar gampang diinget. Katanya, dulu pernah ada suster yang meninggal gak wajar di klinik ini. Bunuh diri, katanya. Tapi gak ada yang berani cerita detail. Setiap kali aku tanya lebih jauh, jawabannya selalu sama. Udah, jangan dibahas. Nanti kebawa mimpi. Semakin mereka nutup-nutupin, aku malah makin nganggep itu lebay. Kalau memang ada kejadian besar, harusnya sudah viral atau minimal terdengar jelas ceritanya. Tapi ini cuma bisik internal. Aku mikir, mungkin dulu ada suster yang meninggal karena sakit atau kecelakaan. Terus ceritanya dibumbui biar jadi horor. Sampai akhirnya, aku dapat jadwal jaga sendirian untuk pertama kalinya. Malam itu awalnya biasa aja, aku datang sekitar jam 10 malam. Absen, muter sebentar ngecek pintu. Lalu duduk di pos satpam klinik sepi, nggak ada pasien baru. Lampu-lampu lorong sengaja diredupkan. Cuma nyala lampu darurat yang bikin bayangan jadi. Panjang dan aneh, aku duduk. Sambil main HP, scroll nggak jelas, cuma buat ngusir ngantuk. Jam terasa jalan lambat. Setiap kali ngelirik jam dinding, jarum menit kayak sengaja ngeledek, geraknya pelan banget. Sampai akhirnya, tanpa sadar, jarum jam nunjuk angka 02,17. Entah kenapa, aku inget banget jam itu. Tiba-tiba, dari ujung lorong ruang bersalin,
Terdengar suara langkah kaki, pelan teratur, nggak tergesa-gesa. Tapi jelas bukan suara tikus atau benda jatuh. Bunyi khas sepatu karet yang biasa dipakai suster. Suara itu mantul di lorong, bikin bulu kuduku berdiri sedikit. Tapi aku masih berusaha santai. Kupikir mungkin ada pasien datang diam-diam, atau suster jaga lagi patroli. Aku berdiri dari kursi, ambil senter kecil, dan nyorot ke arah lorong. Kosong. Lorong itu lurus, panjang, dan gak ada tempat buat sembunyi. Tapi gak ada siapa-siapa. Aku mengernyit, ngerasa aneh, tapi masih mencoba masuk akal. Mungkin aku salah dengar. Mungkin suara dari luar. Aku baru mau balik duduk, waktu bau menyengat tiba-tiba muncul. Bau darah bercampur obat antiseptik, tajam, bikin hidung langsung perih. Bau itu nggak kayak bau darah biasa. Lebih berat, lebih pekat, dan bikin dada terasa sesak. Aku yakin banget, bau itu bukan bau biasa yang sering ada di klinik. Aku nengok kiri kanan. Bau itu seolah datang dari lorong ruang bersalin. Saat aku mau balik ke pos, mataku nggak sengaja nangkap pantulan di kaca ruang bersalin. Sekilas aja. Tapi cukup buat bikin jantungku berhenti sedetik. Di kakak itu, kulihat bayangan putih lewat cepat seperti orang jalan terburu-buru. Tapi nggak terdengar langkah apapun. Jantungku langsung nendang dada. Tangan yang megang senter gemetar. Logikaku masih berusaha bekerja. Bilang mungkin itu cuma refleksi cahaya atau bayanganku sendiri. Tapi perasaan di perutku bilang sebaliknya. Tanpa sadar, aku melangkah ke lorong. Setiap langkah terasa berat. Suasana makin dingin, padahal AC nggak disetel terlalu rendah. Bau darah makin kuat. Dan disitulah aku pertama kali lihat dia. Seorang suster berdiri membelakangiku, tepat di tengah lorong. Seragamnya putih. Putih yang seharusnya bersih. Tapi bagian bawahnya merah gelap. Seperti kain yang lama direndam darah. Rambutnya panjang, hitam, dan basah. Menempel di punggung dan menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kaku, posisinya aneh, kayak orang berdiri terlalu lama tanpa bergerak. Aku berdiri terpaku beberapa detik. Otakku kosong, mulutku kering. Tapi entah kenapa, refleksku masih berfungsi. Sus, panggilku pelan. Suaraku gemetar, hampir nggak keluar. Suster itu nggak langsung jawab. Beberapa detik terasa kayak menit. Lalu, perlahan, kepalanya bergerak. Bukan berputar seperti orang normal, tapi miring dulu, baru nengok ke arahku. Mukanya pucat banget, putih keabu-abuan. Matanya cekung dalam, lingkar hitamnya tebal. Dan senyumnya, senyum yang salah, lebar, tapi nggak ada rasa hidup sama sekali. Bibirnya merekah, tapi matanya kosong, dingin, seolah nggak ngeliat manusia. Aku ngerasa kakiku lemas. Keringat dingin ngalir di punggung. Dia membuka mulut, dan dari bibirnya keluar satu kata. Suaranya serak, pelan, tapi jelas banget. Seolah dibisikkan tepat di telingaku. Enjeso. Belum sempat aku mikir apa artinya, lampu lorong langsung mati. Gelap total. Senterku mati sendiri tanpa sebab. Bau darah makin menyengat. Aku nggak mikir panjang. Naluri bertahan hidup langsung ngambil alih. Aku lari sekuat tenaga balik ke pos satpam. Nabrak kursi, hampir jatuh.
tapi nggak berani nengok ke belakang. Rasanya kayak ada yang ngeliatin, ngikutin, tapi aku nggak mau tahu. Aku ngunci pintu pos, duduk meringkuk sambil gemetar sampai pagi. Jam berapapun aku nggak peduli. Malam itu rasanya panjang banget, kayak nggak ada ujungnya. Setiap bunyi kecil bikin aku kaget. Setiap bayangan bikin jantungku mau copot. Dan sejak malam itu, satu hal berubah dalam hidupku. Aku nggak pernah lagi ngeremehin cerita tentang suster ngesok, karena aku tahu yang kulihat malam itu. Bukan cerita, pagi itu aku pulang dengan kondisi yang nggak karuan. Mata perih karena nggak tidur. Badan dingin kayak habis kehujanan semalaman. Dan kepala penuh suara langkah kaki yang terus terngiang. Begitu sampai kos, aku langsung mandi. Tapi bau darah itu masih terasa nempel di hidungku. Berkali-kali aku hirup sabun, sampo Bacon Parfum. Tapi tetap aja ada rasa amis yang bikin mual. Aku nggak cerita ke pesiap hari itu. Bukan karena sok kuat, tapi karena bingung harus mulai dari mana. Siapa juga yang mau percaya cerita satpam baru yang ngaku lihat suster berdarah jam 2 pagi? Aku cuma tidur dengan lampu menyala, mimpi buruk datang bertubi-tubi. Dalam mimpi, lorong klinik nggak ada ujungnya. Dan di belakangku selalu terdengar suara sepatu karet menyeret lantai. Malam berikutnya, aku hampir nggak masuk kerja. Tapi aku butuh duit dan jadwalku memang masih harus jaga. Bedanya, kali ini aku nggak sendirian. Ada Bima, satpam lama yang badannya besar dan kelihatannya pemberani. Begitu ketemu dia, aku lega setengah mati. Kami jaga bareng di pos. Awalnya aku berusaha ngobrol santai, nanya hal-hal nggak penting. Tapi tiap kali jam mendekati 2 pagi, dadaku mulai sesak. Tanganku dingin lagi. Bima kelihatan sadar perubahan sikapku. "Kamu kenapa?" tanyanya sambil nyeruput kopi. Aku ragu, tapi akhirnya cerita semuanya. Dari suara langkah kaki, bau darah, sampai suster yang bilang ngesok, Bima berhenti minum. Wajahnya berubah tegang. Nggak ada senyum ngeledek, nggak ada tawa. "Kamu lihat mukanya?" tanyanya pelan. "Aku enggak." Bima menghela napas panjang. Berarti dia sudah nunjukin diri. Aku nanya maksudnya apa. Bima cerita, katanya nggak semua orang bisa lihat suster ngesok. Kadang cuma suaranya, kadang cuma baunya. Tapi kalau sudah kelihatan wujudnya, itu tandanya dia lagi nunggu. "Nunggu apa?" tanyaku, walau dalam hati aku sudah takut jawabannya. "Nunggu giliran," jawab Bima singkat. Jam terus jalan. Klinik sepi seperti biasa. Tapi suasananya beda. Udara terasa berat seperti sebelum hujan besar. Lampu lorong berkedip pelan, bukan mati, tapi cukup bikin mata capek. Sekitar jam 1:50, bau antiseptik makin kuat. Lalu perlahan berubah jadi bau darah yang menusuk. Bima langsung berdiri. Dia mulai. Aku ikut berdiri, tapi kakiku rasanya lemas. Kami jalan pelan ke arah lorong, senter di tangan masing-masing. Suara tangisan pelan mulai terdengar. Tangis perempuan putus-putus, seperti orang nahan sakit terlalu lama. Tangisan itu datang dari ruang bersalin. Begitu kami sampai di depan pintu kaca, senter kami menyorot sosok yang bikin napasku berhenti. Suster ngesok berdiri di tengah ruangan. Kali ini menghadap kami. Wajahnya lebih jelas.
Kulitnya pecah-pecah seperti lama terendam air. Lehernya hitam kebiruan, ada bekas lilitan. Dan di tangannya, dia menggendong bayi. Bayi itu kecil, terlalu kecil. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya tertutup, tapi dari hidung dan mulutnya keluar darah tipis. Tangisan yang kami dengar ternyata bukan suara suster itu, tapi suara bayi. Suster ngesok tersenyum lebar. Senyum yang sama seperti malam pertama aku lihat dia. Senyum kosong tanpa rasa. "Nshezok," katanya pelan. "Gantian." Bima langsung teriak dan mundur. Kakinya nyangkut kursi roda dan dia jatuh keras ke lantai. Kepalanya kebentur. Dia nggak bergerak lagi. Aku mau lari, tapi badanku nggak bisa digerakkan. Kakiku seperti ditanam di lantai. Suster itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya ninggalin jejak darah. Bau amis makin kuat sampai aku muntah. Dia berhenti tepat di depanku. Wajahnya tinggal sejengkal. Matanya menatap langsung ke mataku. Untuk sesaat, aku lihat sesuatu yang bikin dadaku nyeri. Di balik mata kosong itu, ada kesedihan yang dalam. Tapi cuma sebentar. Lalu semuanya berubah dingin lagi. "Capek ya jaga malam," bisiknya. Suaranya sekarang jelas. Suara perempuan muda. Bukan suara hantu seperti di film. Lebih menyeramkan justru karena terdengar manusiawi. Lampu tiba-tiba mati. Semua gelap. Tangisan bayi berubah jadi jeritan nyaring. Aku menutup mata teriak tanpa sadar. Aku terbangun pagi harinya di pos Satpam. Matahari sudah masuk lewat jendela. Kepala pening, tenggorokan kering. Bima nggak ada. Aku panik, berdiri sempoyongan. Beberapa suster dan dokter terlihat ribut di lorong. Suasana kacau. Aku dengar potongan kalimat yang bikin lututku lemas. Pasien hamil itu kritis. Bayinya nggak tertolong. Terjadi sekitar jam 2 lewat. Aku langsung tahu, kata ngesok itu bukan ancaman kosong. ITU Jean-J. Dan dia selalu menepatinya. Bima ditemukan pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Katanya, dia koma ringan. Aku sendiri langsung dipanggil kepala klinik. Ditanya kenapa alarm ruang bersalin mati semalam. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Mulutku kelu. Hari itu juga aku ngajuin resign. Tanpa banyak alasan, aku nggak peduli dianggap pengecut. Aku cuma mau pergi sejauh mungkin dari klinik itu. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, Bu Rini, suster senior, narik lenganku, wajahnya pucat. "Kamu sudah dengar dia bilang ngesok 2 kali," katanya pelan. "Hati-hati, nak." Aku nanya maksudnya. "Biasanya." Yang dengar lebih dari sekali, belum tentu selamat sepenuhnya. Sampai sekarang, setiap jam menunjukkan 02,17, aku selalu kebangun. Dan kadang, di antara sunyi malam, aku masih bisa mencium bau darah samar. Aku pikir setelah resign dan pergi dari klinik itu, semuanya bakal selesai. Aku salah besar. Beberapa hari pertama setelah berhenti kerja, hidupku memang terlihat normal. Aku pindah kos, ganti nomor, bahkan berusaha nggak lewat daerah klinik sama sekali. Tapi ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Pelan-pelan, seperti sesuatu yang ngikutin dari kejauhan.
Setiap malam, aku selalu kebangun di jam yang sama. 02,17 tanpa alarm, tanpa mimpi yang jelas. Mataku langsung terbuka, jantung berdebar, dan tenggorokan kering. Kamar kosku sunyi, tapi rasanya nggak pernah benar-benar kosong. Kadang aku ngerasa ada yang berdiri di sudut ruangan, ngeliatin aku dalam gelap. Tapi setiap aku nyalain lampu, nggak ada siapa-siapa. Bau itu juga mulai datang. Bau darah bercampur antiseptik. Awalnya samar, kayak cuma perasaan. Tapi makin lama makin jelas. Pernah suatu malam aku muntah di kamar mandi karena baunya terlalu kuat. Penjaga kos sampai nanya apa aku sakit. Aku cuma bisa bilang masuk angin. Aku coba cari tahu tentang klinik itu lewat internet. Nggak banyak info, tapi di kolom komentar sebuah berita lama tentang penutupan sementara klinik. Bersalin di pinggiran kota, aku nemu satu komentar yang bikin dadaku dingin. Ditulis 5 tahun lalu oleh akun anonim. Isinya cuma satu kalimat. Yang jaga malam dengar dia bilang ngesok, jangan kira bisa lari. Tanganku gemetar waktu baca itu. Malam berikutnya, mimpi buruk datang lebih jelas dari sebelumnya. Dalam mimpi, aku balik lagi ke lorong klinik. Lampu redup, lantai basah oleh darah. Di ujung lorong, suster ngesok berdiri menghadap dinding. Di sekelilingnya ada beberapa sosok. Lain satpam, suster, bahkan seorang pria dengan pakaian pasien. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam. Suster itu menoleh ke arahku. Kali ini wajahnya bukan cuma menyeramkan, tapi rusak. Kulitnya sobek-sobek seolah pernah diseret. Senyumnya melebar sampai hampir merobek pipinya. "Kamu kan sudah dengar," katanya. "Njezok." Aku terbangun sambil teriak, lampu kamar kos kedip-kedip. Dan di lonte, tepat di samping kasurku, ada jejak kaki kecil berlumur. Darah, jejak itu berhenti di depan. Pintu kamar mandi. Aku nggak tidur lagi malam itu. Besok nih, aku dapat kabar dari nomor tak dikenal, pesan singkat, cuma satu baris. "Andra, aku Burini, tolong datang ke klinik, ini penting." Aku ragu, setiap logikaku bilang jangan, tapi ada rasa takut yang lebih besar. Kalau aku nggak datang, seolah ada sesuatu yang bakal terjadi. Kalau aku menghindar, sore itu aku nekat. Datang, klinik terlihat lebih sepi dari terakhir aku lihat beberapa. Ruangan ditutup, Bu. Rini kelihatan lebih tua. Matanya cekung, wajahnya pucat. "Kami mau tutup permanen," katanya tanpa basa-basi. "Tapi sebelum itu, ada yang harus kamu tahu." Dia ngajak aku ke ruang arsip. Dari lemari besi tua, dia ngeluarin map lusuh. Di dalamnya ada foto-foto lama. Foto seorang suster muda cantik, rambut panjang. Senyumnya lembut. Namanya Nesa, kata Burini, suster ngesok. Burini akhirnya cerita semuanya. Malam sebelum Nesa meninggal, dia jaga sendirian. Ada pasien darurat datang. Ibu hamil 8 bulan. Bayinya lahir tapi nggak selamat. Keluarga pasien ngamuk, tapi yang paling parah. Dokter yang seharusnya bertanggung jawab nyuruh. Nesa tanda tangan laporan seolah semua prosedur sudah sesuai. Besoknya, laporan itu dipakai buat nutup kasus. Nesa jadi kambing hitam. Tekanan datang dari mana-mana. Dan di malam terakhirnya,
dia bilang ke Burini satu kalimat. Kalau besok masih ada yang mati, berarti ini belum selesai. Nessa gantung diri sebelum pagi. Tapi kematiannya bukan akhir. Sejak itu, setiap kali ada petugas yang lalai. Setiap ada orang yang dianggap diam dan membiarkan, suster ngesok muncul. Selalu bilang ngesok. Dan besoknya selalu ada korban. Kamu dengar dia lebih dari sekali, kata Burini sambil menatapku dalam. Artinya kamu sudah masuk hitungannya. Aku tanya, apa ada cara buat berhenti? Burini terdiam lama. Ada, katanya akhirnya. Kamu harus jaga 1 malam lagi, sendirian jam 2:17. Dan dengarkan, aku menolak. Tapi malam itu juga, listrik di kosanku padam tepat jam 02,17, bau darah memenuhi kamar. Dan di Serma, aku lihat tulisan merah muncul pelan-pelan. NGESOK. Aku nggak punya pilihan. Malam berikutnya, aku kembali ke klinik. Bangunan itu gelap, hampir semua lampu mati. Aku duduk di pos satpam sendirian. Jam berjalan lambat. Terlalu lambat. 0217. Langkah kaki terdengar. Tangisan bayi menggema. Dan dari lorong, suster ngesok muncul. Kali ini tanpa senyum. Wajahnya penuh air mata darah. Apa kamu mau diam lagi? Tania-nia. Aku gemetar, tapi akhirnya bicara. Aku bilang semua yang aku lihat, semua yang aku tahu. Aku bilang ini salah. Aku bilang dia nggak sendirian lagi. Untuk pertama kalinya, dia berhenti mendekat. Lampu menyala. Bau darah perlahan hilang. Sosoknya memudar, meninggalkan lorong kosong. Klinik itu resmi ditutup seminggu kemudian. Kasus lama dibuka ulang. Beberapa orang diperiksa. Accuse selamat. Tapi sampai sekarang, setiap dengar kata ngesok, dadaku langsung sesak. Karena aku tahu, selama masih ada orang yang memilih diam, suster ngesok nggak akan pernah benar-benar pergi. Aku pikir semuanya benar-benar selesai setelah klinik itu ditutup. Garis polisi dipasang, papan nama dicopot, dan bangunan itu dibiarkan kosong. Orang-orang bilang tempat itu mau dijual, ada juga yang bilang mau diratakan. Aku berharap salah satu dari itu kejadian. Biar nggak ada lagi yang harus berurusan dengan kenangan di dalamnya. Hidupku pelen balik normal. Aku dapat kerja baru, jaga malam juga, tapi di tempat parkir pusat perbelanjaan. Ramai, terang, dan selalu ada orang. Awalnya aku masih takut setiap dengar langkah kaki di jam 2 pagi. Tapi lama-lama aku belajar bernapas lagi. Bau darah itu jarang muncul. Mimpi buruk mulai berkurang. Sampai suatu malam, sekitar 2 bulan setelah kejadian terakhir. Aku lagi patroli lewat lorong parkiran yang kosong. Jam di HP nunjuk 02,15, entah kenapa dadaku langsung gak enak. Perasaan itu datang tiba-tiba, seperti ada tangan dingin meremas jantung. Aku berhenti jalan, bersandar sebentar, menenangkan diri. 0216. Lampu parkiran berkedip sekali. Aku ketawa kecil, nyoba nenangin diri sendiri. Cuma capek, kataku pelan. 0217. Dari Kejoong, aku dengar suara yang sudah sangat aku kenal. Suara langkah kaki pelan teratur, bukan sepatu boot satpam. Bukan juga sepatu pengunjung. Lebih ringant,
Les billes en but. Aku memejamkan mata. Di dalam kepalaku, aku dengar suara Burini lagi. Jean-Gon diam. Jangan pura-pura nggak dengar. Aku buka mata. Lorong parkiran kosong. Tapi bau antiseptik samar mulai tercium. Nggak kuat, tapi cukup buat bikin tengkuku dingin. Aku sudah dengar, kataku pelan, suaraku hampir nggak keluar. Dan aku nggak bakal diam. Suara langkah itu berhenti. Beberapa detik berlalu. Lampu kembali stabil. Bau itu menghilang seolah nggak pernah ada. Aku berdiri lama di situ, sampai yakin semuanya benar selesai. Malam itu aku pulang dengan tubuh gemetar, tapi ada satu hal yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di klinik, aku nggak lari. Sekarang aku ngerti satu hal. Suster ngesok bukan sekadar hantu yang cari korban. Dia adalah suara dari orang yang dipaksa diam, disalahkan, lalu dilupakan. Selama masih ada yang memilih tutup mata, masih ada yang pura nggak dengar jeritan, dia akan selalu menemukan cara buat muncul. Mungkin bukan di klinik itu lagi. Mungkin bukan dengan wajah yang sama. Mungkin cuma lewat satu kata sederhana. Njezok. Dan kalau suatu malam, kamu dengar kata itu dibisikkan di tempat kerjamu, di lorong sepi atau di jam yang sama, ingat satu hal. Jangan anggap itu cuma cerita. Jean-Gon ketawa. Dan jangan pernah bilang nanti saja. Karena kadang ngesok bukan tentang besok, tapi tentang siapa yang harus dibayar hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.